One, two, three, let's go! Kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis singgung lingkaran. Ini bagian dari persamaan lingkaran itu sendiri ya. Jadi untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran tentu kita salah satunya harus tahu persamaan lingkaran. Nah, dari sini nanti seperti yang pernah kita pelajari di SMP, kalau kita bicara garis singgung itu pasti berhubungan dengan jari-jari. Ketentuannya garis singgung sifatnya selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Ingat ya, jari-jari itu kan tidak terbatas, sehingga dimanapun letaknya jari-jari itu selalu tegak lurus dengan garis singgungnya. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung ini nanti ada dua hal yang saya sampaikan. Pertama, kita coba untuk tidak menggunakan rumus yang baru ya. Untuk tidak menggunakan rumus yang baru, kita akan coba untuk analisis dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah pernah kita pelajari di kelas sebelumnya, mulai dari SMP yang kita gunakan itu. Jadi kita hindari dulu menggunakan rumus yang baru. Nanti di bagian berikutnya akan saya berikan rumus-rumus yang bisa langsung kita gunakan untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran, termasuk membuktikan kenapa dapat rumus seperti itu ya. Jadi rumus itu bisa kita buktikan. Tapi untuk kalian yang tidak suka hafalan, lebih baik tidak usah menghafal ya, nggak apa-apa. Jadi kita gunakan rumus-rumus yang sudah pernah kita dapatkan di kelas-kelas sebelumnya ya. Jadi yang perlu diingat pertama kali itu adalah ini, garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jari, tadi saya katakan. Akibat dari itu bahwa gradien jari-jari dan gradien garis singgung kalau dikalikan hasilnya pasti negatif 1 ya, ingat ini dicatat dulu. Jadi gradien jari-jari kali gradien garis singgung itu pasti sama dengan negatif 1. Dari ini kita gunakan untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran ini di titik singgung ini. Berarti kalau ini titik singgung, berarti titik ini dilalui lingkaran juga dilalui oleh garis singgung. Jadi jari-jari dan garis singgung nanti ketemu di sini dan membentuk sudut 90 derajat atau siku. Coba kita analisis dengan menggunakan gambar. Nah, ini mulai SD ya. Kemudian titik pusatnya 0,0 ya. Karena apa? Karena kita lihat dari bentuk persamaannya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 5. Lingkaran ini pasti pusatnya di 0,0. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah akar 5. Ingat di sini r kuadrat ya rumusnya. Jadi jari-jarinya adalah akar 5. Nah, setelah kita tahu pusatnya di 0,0, ya udah, kalau kita mau gambar ya pusatnya di sini. Terus seberapa besar? Nah, karena dia lewat A 1,-2, maka kita buat dulu titik 1,-2. Nah, di sini 1,-2. Berarti lingkaran itu pusatnya di sini, dia melalui titik ini. Nah, kita gambar. Nah, setelah ini kita lihat jari-jarinya. Karena kita tahu hanya satu titik, maka jari-jarinya kita tarik dari 0 itu ke titik A. Sedemikian. Nah, ini adalah jari-jari. Jari-jari ini berupa garis. Karena berupa garis berarti kita bisa nyari gradiennya. Nah, ingat rumus gradien dulu. Nah, kita gunakan rumus yang sudah ada. Y2 dikurangi 1 sama per X2 dikurang X1. Y2-nya min 2, X1-nya 0. X2-nya 1, X1-nya 0 ya. Sehingga gradien jari-jarinya adalah negatif 2. Kita tadi di bagian awal sudah saya sampaikan bahwa hasil kali gradien jari-jari dengan gradien garis singgung nanti pasti negatif 1. GS ini adalah gradien garis singgung ya. Nah, kita kalikan sehingga ketemu gradien garis singgungnya adalah setengah ini. Jadi gradien yang garis hijau ini nanti setengah. Karena tadi yang merah ini min 2, berarti sini setengah. Sehingga kalau dikalikan negatif 1. Sekarang kita punya gradien, punya titik. Ingat, garis singgung ini lewat atau melalui titik A. Berarti ini A ini juga titiknya, atau titik A ini milik dari garis singgung. Sehingga
bisa kita gunakan rumus lingkaran. Nah, rumus lingkaran. Rumus persamaan garis maksud saya. Ya, persamaan garis. Jadi Y dikurangi 1 sama dengan M X kurang X1. X1 Y1 ini adalah titik yang dilalui garis itu, dalam hal ini titik singgung, dan M ini adalah gradien dari garis singgung itu. Nah, kita masukkan, kita substitusikan sehingga didapatkan ini. Nah, Y1-nya negatif 2, X1-nya 1. Nah, ini asalnya dari sini. Ini kalau supaya jelas saya kasih panah ini. Nah, kelihatan. Ini kita selesaikan. Jadi Y plus 2 sama dengan setengah X dikali ini setengah kali X, setengah kali negatif setengah. Ini setengah kali negatif 1 itu setengah. Sehingga kalau bentuk ini kita kita buat bentuk yang bagus supaya nggak ada pecahan, berarti kan kita kalikan 2, jadinya ini. Nah, ini bentuknya juga masih kurang, ini bisa juga kita ubah dalam bentuk seperti ini ya. Ini sudah bentuk yang terakhir. Tapi kalau soalnya nanti pilihan ganda, bisa bentuk yang lain lagi. Misalkan ini bisa kita tulis dalam bentuk ini, X min 2 Y min 5 sama dengan 0. Walaupun sampai di sini sudah benar jawaban kita. Jadi kalau soalnya IC sampai di sini sudah saya betulkan, sampai sini betul, sampai sini betul, sampai sini betul. Tapi kalau pilihan ganda bisa jadi ini yang nggak betul, bisa jadi ini. Ya, perhatikan itu. Jadi intinya sekali lagi bahwa jari-jari dan garis singgung itu selalu tegak lurus. Ya, ini contoh soal yang pertama. Oke, kita lanjutkan di contoh kedua. Ya, ini masih mirip ya dengan yang contoh pertama tadi. Cuman bedanya di jari-jari sama titik singgungnya. Dalam bentuk ini kita sudah bisa menduga, menebak, memastikan bahwa lingkaran ini pasti lewat 0,0. Nah, kita buat sumbu simetrinya. Ini titik O-nya di sini, kemudian ada titik B 12, negatif 5, sehingga nanti lingkarannya melalui titik B, pusatnya 0,0. Nah, kalau sudah tahu titiknya, kita buat jari-jarinya dari O ke B ya. Nah, ini sehingga nanti kita bisa nyari gradien dari jari-jari ya. Gradien dari jari-jarinya adalah negatif 5/12. Sudah tahu ya yang soal pertama tadi. Sehingga setelah ini baru kita lihat. Nah, ternyata garis singgungnya ada di sini, yang hijau ini tegak lurus dengan jari-jari, sehingga kita bisa gunakan prinsip yang awal tadi bahwa hasil kali gradien jari-jari dengan gradien garis singgung itu sama dengan negatif 1, sehingga kita dapatkan bahwa gradien garis singgungnya adalah 12/5 dari sini ya. Negatif 1 dibagi negatif 5/12 atau negatif 1 kali negatif 12/5 dapatlah 12/5. Ini adalah gradien garis singgung. Nah, untuk persamaan garis sama ya, kita tetap pakai rumus yang ini rumus ini kita dapat waktu SMP ya. Jadi ini negatif 5-nya dari sini, ini ya 12-nya masuk sini. Kita pelan-pelan ya, kalau yang bingung bisa di-pause lagi, bisa diulang lagi. Nah, 12/5 kita kalikan, jadi ini supaya ininya tidak terlihat pecahannya, kita kalikan 5 sehingga menjadi 5Y tambah 25 sama dengan negatif 12X dikurang 144. Kita sederhanakan lagi sehingga bentuknya menjadi bentuk umum, yaitu 12X kurang 5Y dikurang 169 sama dengan 0. Ini persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 119 di titik singgung B 12, negatif 5. Contoh berikut ini kita lihat persamaan lingkarannya X-1 kuadrat ditambah Y-4 kuadrat sama dengan 25 di titik singgung A negatif 3,1. Dari bentuk persamaan lingkaran ini terlihat bahwa pusatnya nanti tidak di 0,0 tapi di 1,4. Sekarang kita buat gambarnya di koordinat kartesius. Nah, ini kemudian kita buat titiknya, titik pusatnya maksudnya. Nah, jadi dia pusat di titik, kita sebut aja M ya, 1,4 pusatnya. Kemudian dia melalui negatif 3,1. Nah, di sini negatif 3,1. Sehingga nanti lingkaran yang berpusat di M itu melalui titik A ini. Ya.
M, sehingga jari-jarinya adalah dari M ke A. Nah, ini jari-jarinya. Sekarang kita cari gradien jari-jari. Sama dengan tadi, jadi gradiennya adalah Y2, Y2-nya ini 1, dikurangi Y1 ini, dibagi negatif 3, dikurangi 1, sehingga hasilnya 3/4. Jadi 3/4 ini adalah apa? Gradien dari jari-jari lingkaran ini. Nah, sedangkan gradien garis singgung, ya mengulang lagi bahwa gradien jari-jari dan gradien garis singgung itu hasil kalinya negatif 1, sehingga bisa kita hitung. Nah, ini gradiennya. Jadi persamaan garis singgungnya yang merah ini, garis singgungnya tegak lurus dengan jari-jari. Sekarang kita hitung gradiennya. Gradien jari-jari dikalikan dengan gradien garis singgung selalu negatif 1, sehingga gradien garis singgungnya adalah negatif 4/3. Ya, sudah ketemu. Nah, sekarang kita sudah punya gradien garis singgung. Kita sudah punya satu titik yang dilewati garis singgung. Maka dari sini bisa kita gunakan untuk menentukan persamaan garis singgung. Tetap menggunakan rumus yang waktu SMP. Ya, jadi hasilnya negatif 1, ini 3. Ya. Kenapa? Karena dia melalui titik negatif 3,1. Satunya ini Y1, negatif 3-nya ini adalah X1. Kita kalikan min 4/3X, negatif positif, hasilnya negatif. Kita sederhanakan sehingga pecahannya nggak terlihat. Caranya dikalikan dengan 3. Ya, ini kali 3. Ini kita kumpulin yang sejenis di ruas kiri, sehingga persamaan garis singgungnya adalah 4X ditambah 3Y tambah 9 sama dengan 0. Sekali lagi, sampai di sini sudah benar ya kalau soal ini, tapi di sini benar juga. Sehingga ini harus hati-hati kalau ketemu soal pilihan ganda ya. Tapi kalau soal IC sampai di sini sudah selesai. Ini contoh yang ketiga. Sekarang kita lanjut yang ke gimana yang berikutnya ini. Nah, ini mirip dengan yang sebelumnya ya, cuman beda di jari-jari dan titik singgungnya. Nah, sekarang gimana menyelesaikan ini? Ya udah, coba sendiri ya. Yang untuk ini kita coba sendiri. Kalian coba sendiri. Nanti kalau sudah dicoba, coba dicocokkan. Jawabannya adalah ini. 3X tambah 7Y dikurang 63 sama dengan 0 ya. Dicoba sendiri. Kalau sudah ketemu sampai di sini ya sudah benar berarti ya. Nah, terus ini juga ada soal lingkarannya atau persamaan lingkarannya dalam bentuk umum. Nah, berarti apa? Langkah pertama harus kita cari pusatnya kan. Kita cari pusatnya dulu. Setelah ketemu pusatnya, kita hubungkan pusat dengan titik singgung atau jari-jarinya. Lalu kita bisa mencari gradien jari-jari seperti tadi. Setelah ketemu gradien jari-jari, kita cari gradien garis singgungnya. Setelah ketemu gradien garis singgung, kita cari persamaan garis singgungnya melalui titik ini dan gradien yang ketemu tadi. Ya, coba sendiri. Jawabannya adalah 4X tambah 5Y min 13 sama dengan 0 ya. Ini coba dulu. Kalau sudah coba berkali-kali belum ketemu, ya hubungi saya, nggak apa-apa ya. Kalau sudah ketemu, ya sudah beres itu berarti. Ya, setelah kita mengerjakan soal-soal menggunakan rumus-rumus yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Kalau kita lihat dari beberapa contoh tadi, kita tidak menggunakan rumus baru sama sekali ya. Yang kita gunakan tadi adalah menganalisis berdasarkan pengetahuan yang telah kita dapat sebelumnya, termasuk rumus-rumusnya, rumus yang sudah pernah kita pelajari di kelas sebelumnya. Sekarang bagian terakhir ini akan saya berikan rumus-rumus yang juga bisa digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Ya, di bagian ini adalah persamaan garis singgung yang diketahui titik singgungnya. Ya. Yang pertama, lingkarannya berpusat di titik 0,0 melalui titik X1Y1, maka bisa kita gunakan rumus X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Kalau lingkarannya berpusat di titik A, B dan berjari-jari R, kemudian titik singgungnya X1, Y1, bisa kita gunakan rumusnya X1 kurang A, X kurang A ditambah Y1 kurang B kali Y kurang B sama dengan R kuadrat.
Kalau lingkarannya dinyatakan dalam bentuk persamaan umum, maka persamaan garis singgung lingkarannya bisa kita cari dengan menggunakan rumus X1X ditambah Y1Y ditambah A per 2 kali X ditambah X1 ditambah B per 2 kali Y ditambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Jadi 3 rumus ini dapat kita gunakan jika dalam soal itu titik singgungnya diketahui, ya. Sekarang terserah pada kalian mau menggunakan rumus ini langsung, konsekuensinya kita harus ngapalin 3 ini. Atau kita nggak perlu ngapalin 3 ini, kita gunakan analisis yang seperti yang contoh-contoh tadi. Kemudian kita gunakan rumus-rumus yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, ya. Itu pilihan di kalian mana yang paling enak digunakan. Sedangkan rumus 3 ini 1, 2, 3 rumus ini bagaimana cara mendapatkannya nanti akan saya buatkan video sendiri. Jadi bagaimana bisa dapat rumus ini, dapat rumus ini, dan dapat rumus ini, ya. Itu yang sampai di sini untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik singgung, ya. Jadi titik singgungnya sudah ditentukan. Di bagian selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis singgung lingkaran jika yang diketahui bukan titik singgungnya, misalkan diketahui titik di luar lingkaran atau diketahui gradiennya, ya. Gimana caranya? Nah, kita lanjutkan di bagian berikutnya.